Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan diskusikan tentang mata kuliah sistem kompensasi. Dimulai dengan pembahasan pengantar sistem kompensasi. Kompensasi merupakan imbalan yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Kompensasi pada umumnya terdiri atas upah atau gaji, tunjangan perumahan, tunjangan hari tua, tunjangan insentif, premi, dan lain-lain. Kompensasi merupakan segala sesuatu yang dapat diterima berupa fisik maupun non-fisik dan harus dihitung serta diberikan kepada seseorang yang umumnya merupakan objek yang dikecualikan dari pajak pendapatan. Jenis-jenis kompensasi yang diberikan pada karyawan ada imbalan ekstrinsik, ada yang merupakan imbalan berbentuk uang, atau ada juga yang berbentuk tunjangan pelengkap. Misalkan dalam berbentuk uang, gaji, honor, bonus, komisi, atau insentif. Tunjangan pelengkap berupa uang cuti, uang makan, uang transport, asuransi, dan jam sostek atau jaminan sosial tenaga kerja. Yang kedua, imbalan intrinsik, yang merupakan imbalan yang tidak berbentuk fisik dan hanya dirasakan berupa kelangsungan pekerjaan, jenjang karir yang jelas, kondisi lingkungan kerja, pekerjaan yang menarik, dan lain-lain. Manajemen kompensasi terdiri dari perencanaan kompensasi, pengorganisasian kompensasi, dan pelaksanaan kompensasi serta pengawasan kompensasi. Kesemuanya berada dalam satu sistem kompensasi atau imbalan. Bagaimana tujuan manajemen kompensasi dapat terbentuk dengan baik? Tentunya tujuan manajemen kompensasi harus tepat sasaran dan tepat guna yang dikaitkan dengan visi dan misi perusahaan. Adapun tujuan utama yang dicapai perusahaan kaitannya dengan manajemen kompensasi adalah mampu menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas, serta memotivasi tenaga kerja yang baik untuk dapat berprestasi yang tinggi, lalu mendorong peningkatan kualitas SDM dan membantu mengendalikan biaya imbalan tenaga kerja. Di sisi lain, dalam upayanya mendapatkan analisis kompensasi yang tepat, tentunya dilakukan survei gaji dan upah imbalan sebagai bentuk benchmarking, di mana di dalamnya kita dapat memperoleh informasi yang akurat tentang tingkat gaji dan upah yang berlaku di pasaran dan tentang kebiasaan yang berlaku umum sebagai imbalan yang dapat menjadi perbandingan bagi perusahaan yang melakukan survei. Yang disurvei adalah perusahaan yang sejenis, perusahaan yang bergerak di sektor industri yang sama, perusahaan yang beroperasi di lokasi yang sama, dan jabatan atau pekerjaan yang sama. Cara melakukan benchmarking, pertama dilakukan sendiri, kedua bisa juga menyewa lembaga konsultan atau berpartisipasi dalam survei yang dilakukan perusahaan lain, atau juga berpartisipasi dalam survei yang dilakukan oleh konsultan. Dalam penentuan kompensasi ada penetapan gaji atau kompensasi yang bersifat umum, misalkan berkaitan dengan kemauan perusahaan atau hasil musyawarah atau kebiasaan, atau juga bisa berdasarkan ketentuan pemerintah. Yang kedua, penentuan gaji perseorangan berdasarkan prestasi kerja, promosi, dan masa kerja. Kompensasi berbasis peringkat jabatan didapat melalui evaluasi jabatan dengan metode ranking, metode klasifikasi, metode perbandingan, dan metode point method. Metode ranking memang simpel atau praktis, yaitu hanya dengan membandingkan setiap jabatan yang ada di dalam organisasi perusahaan dengan melihat kemampuan yang dipersyaratkan.
effort fisik dan mental, juga tanggung jawab dan kondisi pekerjaan. Metode ini sebaiknya digunakan untuk mengevaluasi jabatan yang jumlahnya banyak, maksimal 30 jabatan. Kelebihan dari metode ini adalah mudah untuk dilakukan karena sangat sederhana dan hanya sesuai untuk organisasi kecil dengan jabatan yang tidak terlalu banyak. Dalam kondisi ini masih memungkinkan adanya beberapa orang yang cukup mengetahui dan menguasai semua jenis pekerjaan yang ada di dalam organisasi tersebut. Sedangkan kekurangannya adalah metode ini tidak dapat digunakan oleh organisasi yang relatif besar dengan jumlah jabatan yang bervariatif. Metode klasifikasi dilakukan dengan menempatkan jabatan-jabatan pada grade atau kategori tertentu yang telah dibuat sebelumnya, yang sudah menjadi standar, kemudian dibandingkan apakah sudah sesuai atau tidak, dan proses terus dilakukan sampai betul-betul sesuai. Metode perbandingan dengan membandingkan faktor-faktor satu jabatan yang biasanya dikompensasikan dan jumlah faktor yang dibandingkan tidaklah banyak, biasanya 4 atau 5 faktor, dan biasanya dibandingkan dalam hal kemampuan, effort fisik dan mental, tanggung jawab, serta kondisi pekerjaan. Karena dalam metode ini yang dinilai adalah faktor-faktor yang bisa dikompensasikan, maka kita harus mempunyai data apa saja yang dapat dikompensasikan, serta harus mempunyai rentang batas terendah dan tertinggi. Semakin tinggi nilai kompensasinya, semakin tinggi bobot dari jabatan itu. Yang keempat, metode point method memberikan poin tertentu kepada faktor-faktor sesuai jabatan seperti kemampuan, effort, tanggung jawab, dan kondisi pekerjaan. Kemudian seluruh hasil penilaian pada setiap faktor dijumlahkan sehingga didapat jumlah total poin tertentu. Semakin tinggi jumlah poinnya, semakin tinggi juga nilai jabatannya. Adapun tantangan yang mempengaruhi kebijakan kompensasi, pertama supply dan permintaan tenaga kerja, yang kedua produktivitas, kesediaan untuk membayar, serta berbagai kebijaksanaan pengupahan dan penggajian, lalu juga pertimbangan atau tantangan kendala-kendala pemerintah. Supply dan permintaan tenaga kerja, ada beberapa jenis pekerjaan mungkin harus dibayar lebih tinggi daripada yang ditunjukkan oleh nilai relatifnya karena desakan kondisi pasar. Dalam hal produktivitas, perusahaan harus memperoleh laba untuk menjaga keberlangsungan hidup dan tumbuh. Tanpa hal ini, perusahaan tidak akan bisa bersaing lagi. Karena itu, perusahaan tidak dapat membayar para karyawannya melebihi kontribusi mereka kepada perusahaan melalui produktivitas mereka. Yang ketiga, kesediaan untuk membayar adalah bukan merupakan satu pernyataan yang berlebihan bahwa perusahaan sebenarnya ingin membayar kompensasi secara adil dan layak. Karena itu, perusahaan juga merasa bahwa para karyawan seharusnya melakukan pekerjaan dengan upah yang mereka terima. Manajemen perlu mendorong para karyawan untuk meningkatkan produktivitas agar kompensasi yang lebih tinggi dapat dibayarkan. Berbagai kebijakan pengupahan dan penggajian, hampir dari semua organisasi mempunyai kebijakan yang mempengaruhi pengupahan dan penggajian. Salah satu kebijakan yang umum adalah memberikan kenaikan upah yang sama besarnya pada karyawan anggota serikat buruh maupun karyawan yang bukan anggota serikat. Kendala-kendala pemerintah adalah tekanan-tekanan eksternal dari pemerintah yang tentunya berdasarkan segala peraturan yang mempengaruhi penetapan kompensasi perusahaan, peraturan upah minimum, upah kerja lembur, dan pembatasan umur untuk tenaga kerja anak-anak merupakan contoh kendala kebijaksanaan kompensasi yang berasal dari pemerintah. Ada 9 faktor yang harus diperhatikan dalam menghitung kompensasi karyawan. Perusahaan, kapasitas perusahaan diartikan sebagai kemampuan
perusahaan secara finansial untuk memberikan gaji atau kompensasi. Yang kedua, produktivitas karyawan yang juga menjadi faktor besar dalam penentuan kompensasi yang diterima. Semakin tinggi dan baik performa karyawan, maka perusahaan idealnya memberikan kompensasi yang sebanding sebagai bentuk apresiasi pada kontribusi karyawan tersebut. Yang ketiga, jabatan posisi. Jabatan dan posisi ini, Anda tidak bisa menyamakan besaran upah antara kepala bagian dan karyawan biasa. Secara posisi keduanya berada pada tingkat berbeda, tanggung jawab yang dimiliki keduanya pun berbeda bobotnya, sehingga upah dari kepala bagian tentu akan lebih besar. Semakin tinggi jabatan atau posisi karyawan, maka kompensasi yang diberikan akan semakin besar sebanding dengan tanggung jawabnya. Pengalaman kerja dan pendidikan. Ketika Anda memiliki karyawan dengan pendidikan yang lebih tinggi, misalkan S2, dan berada pada bidang keahliannya, tentu Anda akan memberikan kompensasi yang lebih tinggi. Hal ini merupakan hal logis yang wajar dilakukan oleh setiap perusahaan. Keahlian dan pendidikan yang dimiliki oleh karyawan menentukan besarnya kompensasi yang diberikan. Yang kelima, jenis pekerjaan. Dalam sistem produksi perusahaan, terdapat berbagai jenis pekerjaan yang tidak bisa dilepaskan dengan resiko kerjanya. Secara ideal, pekerjaan yang resikonya lebih besar dari segi finansial atau keselamatan, maka perusahaan wajib memberikan kompensasi yang lebih besar. Bahkan terkait pekerjaan dengan resiko keselamatan tinggi, terdapat regulasi yang mengatur agar perusahaan memberikan tunjangan yang sesuai dengan tingkat resiko kerjanya. Yang keenam, biaya hidup. Beban biaya hidup pada satu daerah akan menentukan besaran gaji yang diterima. Secara rata-rata pada tingkat pekerjaan yang sama dan wilayah yang sama, gaji yang ditawarkan akan cenderung tidak jauh berbeda. Regulasi pemerintah. Regulasi pemerintah berperan besar dalam menentukan besarannya kompensasi karyawan. Biasanya setiap tahun pemerintah akan mengeluarkan edaran atau regulasi terkait perubahan angka minimal upah. Yang kedelapan, serikat pekerja atau serikat karyawan. Ketika karyawan memiliki serikat, dan serikat tersebut memiliki andil yang besar dalam hubungan karyawan dan perusahaan, maka kompensasi akan cenderung tinggi. Hal ini dikarenakan serikat akan berperan besar dan memperjuangkan hak-hak karyawan atas kondisi finansial, sehingga akan terjadi perundingan yang disepakati antara kedua belah pihak. Dan yang terakhir, pasar tenaga kerja. Kondisi pasar tenaga kerja dapat berpengaruh pada besar kecilnya gaji yang ditawarkan perusahaan. Contoh nyata, ketika kondisi pasar tenaga kerja kekurangan SDM, maka perusahaan yang memerlukan tenaga kerja akan menawarkan gaji yang lebih tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika SDM berlimpah, perusahaan akan menurunkan penawarannya. Demikian pada pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.